coklat enggak? Ini Living meeting enggak? Gimana kamu aja? living meeting itu keluar dari grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini pantas. Shalom, selamat malam, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, teman-teman, pada malam yang berbahagia ini kita berjumpa di wawasan kebangsaan. Saya sebelum mulai mendoakan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat semuanya, tidak kurang suatu apapun, jaga kesehatan baik-baik, jaga imunitasnya, karena sebentar lagi teman-teman akan menghadapi seleksi kemampuan dasar tes CPNS tahun 2021. Jikalau nanti memang takdirnya teman-teman adalah menjadi ASN, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan jalan kepada teman-teman sebagai ladang amal untuk mengabdi untuk bangsa dan negara. Pesan saya adalah jadilah ASN yang tulus, ASN yang berintegritas, ikhlas, mengayomi masyarakat, sayangi keluarga Anda, sayangi orang-orang terdekat yang mencintai Anda. Saya apresiasi sekali teman-teman bergabung di program ini dalam rangka meningkatkan ikhtiar Anda supaya bisa memenangkan kompetisi yang sangat luar biasa ini, lolos sebagai ASN, ya. Jadi kita terus berlatih, ya. Kita tidak tahu, ya, ikhtiar mana nanti yang akan mengantarkan kita sehingga lolos menjadi ASN. Nah, dari ucapan salam saya tadi sudah menggambarkan materi apa yang akan kita kupas pada malam hari ini. Tetapi sebelum itu, teman-teman, berbicara wawasan kebangsaan, tentu secara passing grade yang ditetapkan oleh BKN, kita lihat angkanya rendah dibandingkan aspek yang lain, yaitu TKP dan TIO. Nah, hari ini ada info penting, tetapi semoga saya berharap tidak benar-benar dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Ada wacana untuk menaikkan, ya, nilai passing grade, wawasan kebangsaan dan tes intelijensi umum, ya. Langsung disampaikan di cuitan pejabat BKN yang aktif, tetapi mudah-mudahan itu hanya cuitan dan tantangan saja bagi kita untuk belajar, ya. Andai pun itu nanti benar-benar terjadi dalam 2 hari ini, teman-teman, apapun ceritanya kita harus bersiap, ya. Ya, jadi kalau memang nanti disamakan dengan standar passing grade sekolah kedinasan, berarti passing grade TWK seleksi 2021 ini akan berkisar di angka 90, ya. Naik dari 65 ke 90. Tentunya kita harus terus bersiap, ya, untuk terus memantapkan materi wawasan kebangsaan, ya. Banyak trik untuk menjawab wawasan kebangsaan ini, ya, terutama yang pertama tentu wawasan dan pengalaman-pengalaman kita, dan juga keaktifan kita menjawab soal-soal dari berbagai macam varian-varian soal, ya. Teman-teman yang masih aktif speakernya, mohon di-unmute terlebih dahulu. Jikalau nanti saya berikan kesempatan untuk berbicara, boleh diaktifkan speakernya, ya. Baik, teman-teman, hari ini kita mengupas tentang nasionalisme. Pertanyaannya adalah, apa sih pentingnya nasionalisme itu sehingga masuk dalam materi wawasan kebangsaan? Tentu sangat penting, ya, sebagai abdi negara yang mengabdi sebagai abdi negara Indonesia, dipertaruhkan terlebih dahulu, ya, apakah mempunyai rasa nasionalisme atau tidak.
karena nanti akan berdampak buruk jikalau yang terrekrut itu adalah abdi negara yang tidak mempunyai wawasan nasionalisme yang baik, mudah terpengaruh, mudah terpapar oleh paham-paham yang merusak ya ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka begitu penting tentang wawasan nasionalisme ini. Berbicara nasionalisme adalah berbicara bangsa dan kebangsaan, teman-teman. Ya, bukan berbicara hal-hal yang ruang lingkupnya kecil, ya, tapi berbicara bangsa. Makanya kupasan nasionalisme, sebelum lanjut ke teori tentang nasionalisme itu, kita akan berbicara terlebih tentang bangsa. Ya, saya akan buka slide-nya, sama-sama kita perhatikan. Silakan host yang bertugas malam hari ini di-share slide-nya. Awas lah, kau kembali nanti. Tunggu udah selesai. Baik, nah di situ kita baca ada hakikat bangsa dan negara. Ini adalah landasan dasar ketika kita berbicara tentang nasionalisme, teman-teman. Menurut Otto Bauer, bangsa itu adalah persatuan karakter yang timbul karena persamaan senasib. Bangsa Indonesia memperebutkan kemerdekaan, salah satu pergerakan itu didorong oleh rasa senasib sepenanggungan. Ya, hampir 350 tahun dijajah, ya, ditindas, muncul ya sebuah rasa ingin lepas dari belenggu penjajah. Maka itu yang disebut dengan senasib, serasa, sepenanggungan, maka muncul itikat untuk bersatu membentuk sebuah kelompok yang disebut dengan bangsa. Itu adalah bangsa menurut pengertian Otto Bauer, ya. Menurut Ernest, bangsa adalah kesatuan jiwa untuk bersatu. Jadi tidak hanya bersatu secara fisik, tetapi jiwa-jiwa juga bersatu, teman-teman, maka bisa terjadilah sebuah bangsa. Jikalau hanya fisik saja yang diharapkan untuk bersatu tanpa ada kesatuan jiwa, belum tentu bangsa itu bisa terbentuk. Lalu bangsa menurut Jalobsen dan Lipmar adalah kesatuan budaya dan satu kesatuan politik. Contohnya tidak jauh-jauh adalah bangsa Indonesia. Indonesia disusun oleh beraneka ragam budaya, suku, adat istiadat, agama. Maka kita bisa bersatu, ya, bersatu atas dasar kesatuan budaya, bersatu atas dasar kesatuan politik, maka terjadilah sebuah bangsa. Itu hakikat bangsa dan negara. Ya, baik, lanjut. Nah, apa itu negara, teman-teman? Tadi adalah bangsa, sekarang negara. Ya, dari banyak definisi dari berbagai ahli, maka saya menarik ke sebuah kesimpulan. Negara itu adalah bentuk organisasi dari masyarakat. Kenapa disebut organisasi? Karena ada struktur. Ada presiden, ada wakil presiden, ada menteri, ada kepala daerah tingkat 1, kepala daerah tingkat 2, sampai RT RW. Maka dari itu disebutlah organisasi. Dari masyarakat, iya, dari masyarakat, dari rakyat. Organisasi itu juga berasal dari rakyat yang mempunyai kekuasaan. Ya, setiap orang yang berkuasa, setiap orang mempunyai jabatan, berarti dia mempunyai kekuasaan. Ya, kekuasaan itu nanti akan digunakan untuk mengatur hubungan, menyelenggarakan ketertiban, ya, ketertiban bersama dan menetapkan tujuan kehidupan bersama. Ya, apa tujuan kehidupan berbangsa bernegara Indonesia? Ya, termaktub dalam sila-sila yang ada dalam Pancasila. Apa tujuan bangsa Indonesia? Termaktub dalam 4 alinea yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sejahtera, ya. Maka itulah hakikat dari sebuah negara. Next. Negara itu harus berdaulat.
ya. Berdaulat itu artinya diakui, ya, diakui oleh negara-negara lain. Ketika negara disebut negara dan ketika negara tidak disebut negara, ketika negara tersebut tidak mendapatkan pengakuan dari negara-negara sekitarnya, maka kedaulatan negara mempunyai 4 sifat permanen, ya. Pertama, permanen. Permanen itu artinya tetap, ya, tidak berubah-ubah. Jikalau negara Indonesia, ya, terdiri dari Sabang sampai Merauke, tiba-tiba nanti ada pemisahan diri, maka itu tidak disebut dengan permanen, maka kedaulatannya diganggu. Berpisahnya seperti pada masa pemerintahan B.J. Habibie, berpisahnya Timur Timur dari negara kesatuan Republik Indonesia, maka disebut gangguan kedaulatan, ya, dalam arti hakikat negara. Kemudian asli tidak palsu, tidak dibuat-buat. Jadi benar-benar adanya, itulah disebut dengan kedaulatan. Kemudian bulat, tidak terbagi-bagi, tidak merupakan syarikat, ya, tidak merupakan kerajaan-kerajaan, ya, yang seperti terjadi pada masa sebelum pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian tidak terbatas atau absolut. Nah, itu artinya kedaulatan negara mempunyai sifat permanen. Next. Next. Nah, kita lanjut ke nasionalisme, topik kita pada hari ini, teman-teman, ya. Nasionalisme adalah isu yang 5 tahun ini sangat urgensi, ya. Begitu banyak orang atau pemerintahan merasa terancam ketika yang menjalankan pemerintahan itu tidak diakui rasa nasionalisme. Jadi nasionalisme ini adalah sebuah sifat yang betul-betul diharapkan ada di setiap abdi negara. Dari pengertian yang saya simpulkan ini sudah jelas. Nasionalisme adalah kesetiaan yang mendalam, teman-teman, ya. Jadi tidak boleh selingkuh, tidak boleh ada dua, ya, hanya satu, negara kesatuan Republik Indonesia. Apa saja yang termaktub dalam negara ini, baik secara ideologi, ya, falsafah, semboyan dan segala macamnya, bendera, bahasa, kita setia selama negara ini berdiri untuk mempertahankannya. Tidak ada kata lain untuk mengganti Pancasila, ya. Tidak ada kata lain untuk NKRI, hanya NKRI. Itulah disebut dengan kesetiaan yang mendalam. Apapun yang mengganggu, paham-paham apapun yang mencoba mengganggu, ketika kita terpapar, ketika kita mau mengikutinya, maka rasa nasionalisme kita dipertanyakan dan tidak layak menjadi seorang ASN. Lanjut. Nah, semangat nasionalisme, teman-teman, itu ditampung dalam Pancasila sila ketiga. Nah, jadi turunan dari sifat nasionalisme itu nanti adalah membentuk rasa persatuan. Ketika kita tidak ada lagi rasa nasionalisme, maka itu nanti akan hancurlah rasa persatuan. Teman-teman, mohon speakernya di-unmute, ya, supaya kita bisa berjalan dengan baik. Ini saya lagi-lagi semangat ini, teman-teman. Oke. Nah, apa ciri-cirinya mencintai bangsa dan tanah air Indonesia? Ya, itu adalah ciri-ciri dari semangat nasionalisme. Kita tidak mencintai apapun ketika kita hidup di Indonesia, hanya tanah air Indonesia yang kita cintai. Kita tidak mencintai negara orang lain, walaupun mungkin kita banyak mencintai klub-klub sepak bola dari Eropa, namun itu hanyalah sebatas suka, tidak mencintai, ya. Tetap kita mencintai apa-apa yang ada di tanah air. Ini sekitar seminggu lah, tapi kan saurungnya loro kan iki. Ora, batal rasane iki. Bisa iki ora gede ini. Kita speakernya tolong diaktifkan. Mohon maaf, dinonaktifkan. Andita Agung Saputra.
Baik, terima kasih. Lalu yang kedua adalah rela berkorban demi bangsa dan negara. Itu adalah semangat nasionalisme. Kita nanti perwujudan rela berkorban itu banyak, teman-teman. Rela berkorban bukan hanya rela ikut berperang, ya, rela menjadi TNI, rela menjadi anggota Polri, tidak, menaati peraturan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, membayar pajak, itu adalah contoh-contoh nyata rela berkorban demi bangsa dan negara. Lalu bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia. Ketika teman-teman masih mencintai klub-klub sepak bola dari negara-negara Eropa, masih mencintai produk-produk dari negara lain, maka itu dipertanyakan semangat nasionalismenya. Apapun yang ada di negara kita, perkara masih tidak bagus, tidak berkualitas, kita tetap mencintainya. Kita bangga memilikinya. Itu adalah ciri-ciri yang ketiga dari semangat nasionalisme. Lalu yang terakhir adalah menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, teman-teman. Ketika teman-teman nanti lulus menjadi ASN, maka tiba-tiba ada instruksi mutasi jauh dari zaman teman-teman, maka teman-teman harus mematuhi instruksi tersebut, tinggalkan kepentingan-kepentingan pribadi, ya, jauh dari keluarga, ikuti instruksi itu demi menempatkan kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Ya, tolong diingat apa ciri semangat nasionalisme termaktub dalam Pancasila, sila ketiga. Ciri-cirinya ada 4. Lanjut. Apa contoh sikap nasionalisme? Nah, saya mulai lebih mengkerucut. Masih ada yang aktif speakernya. Rukun, Mas Rukun atau apa nih? Tolong dinonaktifkan speakernya ya. Baik, terima kasih. Membela kedaulatan negara, ya, membela kedaulatan. Ketika Ibu Susi, ya, Puji Astuti menenggelamkan kapal-kapal asing yang menangkap ikan, itu adalah wujud nyata membela kedaulatan. Ketika TNI Angkatan Laut mengusir kapal-kapal yang mengairi, ya, perairan Kepulauan Natuna, diusir, dihalau, itu adalah wujud membela kedaulatan negara, ya. Lalu menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Nah, apa saja nilai-nilai persatuan itu? Ya, menghormati, tenggang rasa, toleransi, itu namanya nilai-nilai persatuan. Kita junjung tinggi itu, ya. Tidak boleh, ya, menampakkan keyakinan yang berlebihan, menganggap keyakinan orang salah, menganggap suku kita yang baik, ya, asal daerah kita yang baik, itu tidak boleh. Itu bisa merusak nilai persatuan dan kesatuan. Lalu menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan. Itu tadi yang saya sampaikan, ya. Jadi menjadi melaksanakan ketertiban, mematuhi aturan-aturan lalu lintas, aturan-aturan lainnya, itu ada contoh hal kecil dari sikap nasionalisme. Lalu turut mempertahankan, memajukan negara. Jadi sesuai dengan bidang kita. Kalau kita adalah seorang pelajar, kita akan belajar baik-baik, ya, itu adalah memajukan negara. Kita pertahankan negara kita ini sesuai dengan profesi, sesuai dengan kegiatan yang kita lakukan. Lalu melestarikan dan menjaga kebudayaan Indonesia, ya. Teman-teman, kita tahu semua budaya kita sangat banyak, rumah adat istiadat kita sangat banyak, ya. Bahasa kita ribuan, teman-teman. Itu harus dilestarikan, ya. Ya, jadi melestarikan, menjaga kebudayaan adalah contoh sikap nasionalisme. Lalu yang terakhir, menggunakan produk dalam negeri, ya, harus kita latih, ya, bagaimana kita bisa terus mencintai produk-produk dalam negeri, ya. Kalau kita lihat fakta di lapangan sekarang ini, mungkin akibat arus globalisasi tidak dinafikan begitu banyak produk-produk yang bukan produk-produk Indonesia ada di sekitar kita. Nah, makanya
sebagai calon-calon ASN teman-teman, mulai kita cintai ya produk-produk dalam negeri. Nah, begitu. Lalu lanjut. Nah, ini kita berbicara awal kebangkitan nasionalisme teman-teman di Indonesia ya. Jadi nasionalisme itu tidak tiba-tiba muncul ya secara ilhami dapat anugerah ya. Dulu tiba-tiba kita ada rasa nasionalisme, tidak, itu harus dibangkitkan, harus ditanamkan semangatnya. Maka kita pada waktu dulu ya sekolah ada namanya penataran P4 ya pada waktu MOS. Nah, itu adalah dalam rangka membangkitkan rasa nasionalisme. Begitu juga dalam sejarah bangsa Indonesia ya. Kemerdekaan ini bisa diraih teman-teman karena ada rasa nasionalisme. Dulu para pejuang kita berjuang dan kedaerahan, mempertahankan kedaerahan masing-masing ya, akhirnya tidak berhasil. Makanya muncul ide ya dari golongan-golongan terpelajar pada waktu itu yang mulai mengenyam pendidikan di Belanda, di Indonesia sekalipun muncul. Sepertinya kita harus mulai bersatu. Kalau tidak, kita akan dijajah selama-lamanya oleh Belanda. Nah, maka disebut yang pertama ada namanya Organisasi Budi Utomo ya. Kita sangat familiar dengan nama ini teman-teman. Budi Utomo ini adalah salah satu dokter ya yang Sutomo. Jadi Dokter Sutomo itu adalah Budi Utomo. Didirikan tanggal 20 Mei 1908 sehingga berdirinya organisasi Budi Utomo ini begitu besarnya dampaknya untuk pencapaian kemerdekaan Indonesia, maka sampai saat ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ya, 2 Mei 1908, 20 Mei dikenal sebagai Hari Kebangkitan. Digagas oleh seorang dokter juga, dokter teman dari Dokter Sutomo atau Budi Utomo yang bernama Wahidin Sudirohusodo. Nah, pada masa penjajahan Belanda, organisasi tidak berani menampakkan ya kegiatan-kegiatan di bidang politik. Maka dipublikasikanlah Budi Utomo ini hanya berfokus di bidang pendidikan dan kebudayaan. Yang sebenarnya di belakang layar mereka juga mulai bergerak di bidang politik ya. Karena di bidang politik inilah cara-cara yang tepat untuk memperebutkan kemerdekaan ya, baik politik dalam negeri maupun negosiasi dan diplomasi di luar negeri. Oke. Nah, Budi Utomo adalah organisasi Indonesia pertama, teman-teman ya. Jadi organisasi yang pertama di Indonesia itu adalah Budi Utomo ya, bukan yang lain-lain, bukan Muhammadiyah, bukan NU, bukan yang lain-lain, adalah Budi Utomo. Ketuanya adalah Dr. Sutomo, digagas oleh Wahidin Sudirohusodo. Ingat ya, ini awal kebangkitan nasionalisme. Next. Nah, ada yang kedua, Syarikat Islam. Nah, ini juga organisasi berdiri setelah Budi Utomo berdiri. Didirikan oleh Haji Saman Hudi tanggal 16 Oktober 1905. Ya, dengan nama awalnya Syarikat Dagang Islam. Lagi-lagi tidak menampakkan keinginan untuk bergerak di bidang politik karena takut ya dimata-matai oleh Belanda. Jadi hanya bersifat organisasi ya yang tujuannya adalah untuk melindungi pedagang pribumi dari monopoli pedagang Tionghoa pada waktu itu ya. Jadi bernama Syarikat Islam. Lanjut. Nah, lalu ada yang ketiga, Indich Partik. Nah, ini udah mulai mengarah ke partai, ya teman-teman. Didirikan di Bandung 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai yang kita kenal. Ada Does Dekker, ya, Does Dekker, Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo. Nanti teman-teman coba cari Does Dekker ini orang Indonesia atau orang Belanda, atau orang Indonesia yang bernama nama Belanda, atau orang Belanda yang cinta Indonesia akhirnya menjadi orang Indonesia. Tolong dicari ya sejarah Does Dekker ini. Kemudian tujuan Indich Partik ini adalah menuntut kemerdekaan bagi Hindia Belanda. Ini mulai berani ya teman-teman
mulai berani, ya, nama saja bukan nama Indonesia, ya, mulai menuntut. Tujuannya adalah mulai menuntut. Oke, ini adalah golongan-golongan terpelajar semua, ya. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan, Cipto Mangunkusumo ini adalah juga seorang dokter, begitu ya. Oke, lalu apalagi organisasi berikutnya yang menandai awal kebangkitan nasionalisme? Silakan. Ada Perhimpunan Indonesia, ya, Indis Frank Jing, ya, atau Perhimpunan Hindia. Nah, dulu kita ini bukan Indonesia namanya, ya. Kita ini dikenal oleh orang-orang luar, oleh negara luar itu adalah Hindia Belanda. Jadi Hindia Belanda itu artinya negara jajahan Belanda, negara pendudukan Belanda. Tidak ada Indonesia, tidak ada Nusantara pada waktu itu, teman-teman, ya. Kemudian tokoh-tokohnya bernama Iwa Kusumantri, Sukiman, Muhammad Hatta dari Sumatera Barat, Sultan Syahrir dari Sumatera Barat, ya. Nah, itu adalah perhimpunan yang menandai awal kebangkitan nasionalisme. Lalu yang berikutnya, apalagi organisasinya? Next. Nah, ini sudah berupa partai. Kita sudah berani. Ini adalah partai pertama di Indonesia. Partai politik tertua di Indonesia bernama Partai Nasional Indonesia. Sekarang tidak ada lagi, ya, PNI. Nah, berdiri pada 4 Juli 1927, Soekarno. Nah, jadi ini adalah partai pertama dari Presiden Soekarno, ya, sebagai Ketua Dewan Pengurus. Apa program PNI? Kemerdekaan, menggalakkan kerjasama antar organisasi di Indonesia. Pada waktu itu sudah mulai banyak, ya, bermunculan organisasi-organisasi kedaerahan, ya, yang kita kenal ada Yong Selebes, Yong Sumatera, Yong Jawa, Maluku, Ambon. Nah, itu mulai digagas, ya, salah satu tujuan program PNI untuk disatukan, ya, dengan tujuan bersama memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Jadi ingat teman-teman, ya, ada 5 tadi organisasi, ada syarikat, dan berakhir dengan partai yang menandai awal kebangkitan nasionalisme di Indonesia. Next. Nah, apa faktor penyebab munculnya nasionalisme ini? Tentu ada faktornya, ya, tidak tiba-tiba muncul. Yang pertama, kejayaan bangsa Indonesia sebelum kedatangan bangsa Barat, ya. Nah, jadi kita ini kaya, jadi berpikirlah para pejuang kita, ya, kita masih dijajah. Ayo kita bangkit. Kenapa kita bisa dijajah? Berarti rasa nasionalisme kita masih belum ada. Jadi ada merasa, ya, bahwasanya kita ini dulu jaya, kita bisa seperti negara-negara lain, begitu. Lalu penderitaan rakyat akibat politik drainage, ya. Jadi politik drainage ini adalah politik penindasan oleh Belanda, ya. Politik divide et impera adu domba. Kita ini ditindas, ya, ditindas sumber daya alamnya, ditindas manusianya, ditindas sosial budayanya, semua ditindas. Bayangkan 350 tahun, ya, kita tidak bisa berkutik apa-apa, ya. Berapa generasi, teman-teman, ya? 310, hampir 5 generasi kita dijajah oleh Belanda. Lalu ada diskriminasi rasial, sudah jelas, ya. Makanya ada kasta-kasta pada waktu itu, orang pribumi, orang yang rakyat biasa, orang yang menjadi orang Belanda, mau mengikuti kata Belanda, itu nanti akan menjadi naik golongan-golongannya. Kemudian munculnya golongan terpelajar. Ini adalah hal yang terpenting menandai bangkitnya atau penyebab munculnya nasionalisme. Mulai terpelajar, mulai cerdas, mulai berpikir, kita tidak bisa seperti ini terus. Maka salah satu penyebabnya muncul nasionalisme, munculnya golongan-golongan terpelajar. Jadi teman-teman cari, ya, siapa saja orang-orang yang masuk dari golongan terpelajar. Ada golongan terpelajar, ada golongan tua, itu harus dipahami, ya. Lanjut. Faktor eksternal. Nah, jadi munculnya rasa nasionalisme ini yang menggugah, tiba-tiba kita nih ada rasa nasionalisme, kemenangan Jepang atas Rusia. Jepang adalah negara kecil, Rusia adalah negara besar pada waktu itu.
Tetapi nasionalisme Jepang sangat diakui. Negara yang tiba-tiba menjadi galak, raksasa, ya, bisa menjadi penakut, ya, dan hampir memenangkan perang dunia, ya. Nah, jadi muncul dari atas peristiwa-peristiwa ini kenapa kita tidak bisa seperti Jepang, ya. Lalu kebangkitan nasionalisme negara Asia Afrika, ya, muncul perlawanan-perlawanan teman-teman di negara Afrika yang juga dijajah oleh Inggris, oleh Amerika, oleh bangsa-bangsa Eropa, muncul, ya, rasa sepenasib sepenanggungan yang kita pada waktu itu mengenal, ya, munculnya juga Konferensi Asia Afrika di Bandung, ya, ini juga wujud faktor penyebab munculnya nasionalisme. Oke, jadi ada faktor internal, ada faktor eksternal. Ingat, ya, faktor internal tadi ada golongan terpelajar dan lain sebagainya. Faktor eksternal adalah dua, ya, Jepang atas Rusia dan kebangkitan nasionalisme negara Asia dan Afrika. Next. Nah, jadi mulai kita kerucutkan ke soal-soal atau aspek dalam tes CPNS-nya. Jadi tadi berbicara teori teman-teman, ya. Berbicara teori berawal dari bangsa dulu, negara itu apa, kemudian awal-awal nasionalisme mengkerucut ke arah soal. Jadi soal-soal nanti yang berhubungan dengan nasionalisme itu dibagi lagi. Ada patriotisme, ada cinta tanah air, ada bela negara. Ya, yuk kita lihat. Nah, apa sih perbedaannya? Banyak yang bertanya, ya. Seolah sama patriotisme ini, ya. Tetapi kenapa dibedakan materinya? Kenapa di soal ada soal tentang nasionalisme, ada soal yang menanyakan contoh tentang patriotisme? Nah, kalau ada berarti tidak sama, ya. Kalau ada dibuat perbedaan berarti tidak sama. Nah, nasionalisme ada tumbuh karena rasa patriotik. Nah, jadi patriotik dulu, maka muncul rasa nasionalisme. Sebaliknya, patriotisme tumbuh setelah ajaran nasionalisme tertanam di hati. Nah, jadi saling berhubungan, ya teman-teman, ya. Jadi teman-teman pahami sendiri, ya. Saya ulangi, nasionalisme itu tumbuh karena rasa patriotik. Sebaliknya, patriotisme itu tumbuh setelah ajaran nasionalisme tertanam di hati. Jadi nggak bisa dipisahkan. Berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme itu adalah paham, ajaran, mencintai bangsa dan negara sendiri. Sedangkan patriotisme berdasarkan KBBI, semangatnya, ya, bukan pahamnya, semangatnya mencintai dengan sikap rela berkorban. Nah, mulai, ya. Jadi nasionalisme itu adalah paham, sedangkan patriotisme itu semangat mencintai. Dengan apa? Sikap rela berkorban. Jadi ketika belum ada sikap rela berkorban, tapi semangatnya sudah ada, itu disebut dengan nasionalisme. Tetapi ketika nasionalisme itu sudah dimunculkan semangatnya dengan wujud nyata sikap rela berkorban, berarti dia sudah mempunyai sikap patriotisme. Lanjut. Nah, ini ada lagi dibuat perbedaan-perbedaannya, ya. Nasionalisme versus patriotisme. Berdasarkan prinsip. Nasionalisme itu kesatuan, wilayah, ideologi, perekonomian, kesamaan hak dan kewajiban. Itu prinsip nasionalisme, ya. Sedangkan patriotisme itu kesetiaan. Nah, jadi tadi arti nasionalisme itu juga kesetiaan yang mendalam, ya. Ternyata artinya itu adalah wujud dari patriotisme, keberanian, ya, rela berkorban. Nah, ini harus dipahami, ya teman-teman, pelan-pelan memahaminya, ya. Lanjut. Berdasarkan ciri-ciri. Nah, tadi prinsip, sekarang ciri-ciri, ya. Nasionalisme itu ciri-cirinya sikap memperjuangkan, menghormati, membina rasa identitas. Identitas kita apa di negara Indonesia ini?
Identitasnya ada Pancasila, ada bendera merah putih, ada bahasa Indonesia, itu identitas. Kebersamaan, ya, mengisi kemerdekaan, tekad untuk membangun. Lalu apa ciri-ciri patriotisme? Rasa cinta. Nah, ya. Pantang menyerah. Menempatkan persatuan di atas kepentingan pribadi. Nah, ya, jadi nanti kalau ada soal teman-teman tentang menempatkan persatuan di atas kepentingan pribadi, itu adalah ciri-ciri patriotisme, ya. Lalu next. Nah, berdasarkan contoh. Nah, jadi saya kerucutkan, mudah bisa dipahami, ya. Nasionalisme itu contohnya apa? Mengembangkan sikap toleransi dan tepa selira, mengakui persamaan derajat. Nah, contoh ini nanti penting teman-teman hafal, ya, karena dengan memahami perbedaan nasionalisme dan patriotisme berdasarkan contoh itu mudah memahami soal. Mengakui persamaan derajat, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan kedudukan sosial, tidak sewenang-wenang kepada orang lain. Ya, sedangkan patriotisme apa contohnya? Nah, lebih kepada wujud nyata, ya, mengibarkan bendera merah putih. Nah, itu patriotisme. Kenapa disebut patriotisme? Karena masih banyak orang yang nggak mau mengibarkan bendera merah putih. Menumbuhkan rasa kesetiakawanan. Nah, ya, menaati hukum dan norma, melestarikan budaya. Itu contoh patriotisme, ya. Lanjut. Oke, teman-teman, kita udah masuk ke soal, ya. Soal yang saya buat ini masih sederhana karena di program ini nanti ada lagi nasionalisme bab keduanya, itu nanti akan dikupas lebih dalam lagi. Kita pelan-pelan saja dulu, ya. Oke, next. Nah, silakan dibaca, lalu dijawab di kolom komen, ya. Oh, 3, ya. Ada lagi 3, mudah sekali, ya. C 3. Oke. Sebentar, teman. Oke, saya bacakan soalnya, ya. Banyak orang Indonesia lebih suka membeli busana hingga aksesoris dari brand asing. Bahkan menurut desainer kondang Ali Karisma, teman-teman pasti kenal Ali Karisma ini, ya. Kalau saya tidak kenal. Merek lokal masih kalah saing dengan brand luar internasional di negeri sendiri. Ali pun menuturkan kalau 60% konsumen Indonesia lebih suka membeli berbagai produk, ya. Nah, memupuk kesadaran masyarakat Indonesia akan penggunaan produk sendiri merupakan hal yang sangat diperlukan demi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah tersebut merupakan aktualisasi Pancasila pada sila ke. Oke. Jadi mudah sekali, ya. Kalaulah sudah berbicara tentang rasa, mencintai produk, tadi sudah disampaikan, itu tidak akan jauh-jauh dari pengamalan sila ketiga. Jadi itulah tadi disampaikan, ya, nasionalisme itu perwujudannya ada sila ketiga. Jadi nanti kalau ada soal-soal teman-teman dengan ciri-ciri nasionalisme tadi, patriotisme tadi, ketika ditanya sila keberapa, jangan ragu-ragu, jawab sila ketiga supaya waktunya cepat. Next. Tantangan yang paling mendesak bangsa Indonesia dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas pada tahun 2020
Nah, ternyata 2020 kemarin itu nggak jadi perdagangan bebas ya. Jadinya perdagangan virus. Ayo dijawab teman-teman. Yang paling mendesak C, tenaga kerja terampil dan mampu bekerja dalam lintas sektoral. Ya, lintas sektoral itu artinya dari orang Palembang mampu kerja di luar negeri dan segala macamnya ya. Oh, banyak yang jawab C ya. Jadi C itu tantangannya. Oke, kenapa? Oh, ada yang B. Oke. Yang B, jenis dan mutu barang-barang produksi yang lebih kompetitif. Itu menjadi. Oh, ada yang D. Nah, saya suka ya kalau jawabannya bervariasi. Jadi bisa kita diskusikan. Oke, sambil teman-teman menjawab, saya coba pahami soal lagi. Ya, tantangan yang paling mendesak Bang. Nah, ini Indonesia ya. Dalam rangka menyongsong. Nah, berarti soal ini tahun 2019 ini teman-teman ya, sebelum 2020 ya. Jadi kita lupakan apa yang tadi 2020, kita seolah tahun 2019 ya. Era perdagangan bebas. Apa yang paling A? Barang produksi yang lebih unggul dalam kualitas dan kuantitas. Itu menjadi tantangan. Kalaulah barang produksi kita tidak unggul, tidak berkualitas, ya, tidak banyak, ya. Orang-orang Eropa kan kalau minta impor buah-buahan itu kan harus banyak, ya, apalagi Arab Saudi. Apakah ini tantangan? Kita skip dulu. Jenis dan mutu barang-barang produksi yang lebih kompetitif. Nah, C, tenaga kerja yang terampil dan mampu bekerja dalam lintas sektoral. Modal yang besar ya untuk mengembangkan berbagai sektor real, kerjasama yang lebih menguntungkan bagi ekonomi nasional. Nah, oke, berbagai. Jadi terima kasih teman-teman, variasi jawabannya. Memang tantangan kita itu adalah yang sampai sekarang ini masih juga menjadi isu. Nah, jadi cara menjawabnya, kenapa sampai hari ini pemerintah masih mendatangkan ya tenaga kerja asing dari China untuk melaksanakan proyek-proyek strategis? Karena kita belum mampu, teman-teman. Ya, di satu sisi kita sebenarnya marah, di satu sisi sebenarnya butuh. Jadi sudah tersirat jawabannya. Tantangannya adalah tenaga kerja. Ya, itu tantangan. Yang A sampai E itu tantangan. Tapi yang paling mendesak, ini paling mendesak ditanya ya, tenaga kerja yang terampil, mampu bekerja di lalu lintas sektoral. Jawabannya adalah C. Lanjut. Wah, ini mudah sekali ya. Nasionalisme memiliki prinsip-prinsip utama yang biasa, bukan biasa. Disebut pilar nasionalisme sebagai berikut. Kecuali kognitif, unity, tadi ya, tapi dalam bahasa Indonesia. Kecuali kognitif, personality, apa prinsip A? Ayo teman-teman. Kognitif. Pernah ini dulu kalau. Nanti jawabannya gimana nanti? Lewat 2 soal. Tahu keberapa sih soal? Oke. Iya. Ya, jadi karena ini bahasa Inggris, kita bahasa Indonesia kan dulu ya, teman-teman ya. Nasionalisme memiliki prinsip-prinsip utama yang biasa disebut pilar. Jadi prinsip sama dengan pilar. Pilar itu sama dengan fondasi. Apa fondasinya? Kecuali ya kognitif ya, kognitif, ada unity. Unity itu sama dengan kesatuan, kebebasan, rasa persamaan, rasa personality ya. Jadi kecuali, soalnya pernah ada di 2011, jadi jawabannya adalah A ya, kecuali kognitif ya. Kalau teman-teman ingin tahu arti kognitif itu biasa guru-guru banyak yang tahu ya. Jadi cara belajar yang tipikal kognitif. Nah, nanti dia cari ya. Jadi jawabannya kecuali A ya. Yang ini enggak diambil ku aja kan? Apa? Enggak.
Lanjut soal nomor 4, teman-teman. Sikap berlandaskan nasionalisme di bawah ini yang berpengaruh pada kebijakan fiskal negara adalah, silakan. Ya, A. Sebentar ya, saya lagi balas. Sikap berlandaskan nasionalisme di bawah ini yang berpengaruh pada kebijakan fiskal negara adalah, nah, fiskal itu sama dengan pendapatan ya. Oke, jawabannya adalah A, teman-teman ya. Membayar pajak tepat pada waktunya. Soal nomor 5. Silakan dibaca. Nasionalisme berasal dari bahasa Latin yaitu nation, yang berarti dilahirkan atau sering disebut sebuah bangsa yang dipersatukan akibat kelahiran. Nasionalisme dalam ruang dan waktu dapat memiliki perubahan hakikat karena apa, teman-teman? C, E, B, iya, oke. Terima kasih yang telah aktif menjawab. Sekarang saya baca lagi ya, dan saya kupas satu persatu. Nasionalisme berasal dari bahasa Latin, tidak usah kita hiraukan itu berasal dari mana ya. Lalu artinya kelahiran ya, sebuah bangsa itu berakibat kelahiran. Nasionalisme dalam ruang dan waktu dapat memiliki perubahan hakikat, jadi bisa berubah. Kenapa? A, karena dipengaruhi oleh sejarah bangsa, bisa jadi. B, karena disesuaikan dengan penafsiran ideologi, bisa jadi. C, desain hukum nasional yang berlaku. D, ada gejala sosiopolitik yang berkembang. E, mengacu pada gagasan ide identitas suatu negara. Jadi jawabannya adalah E, teman-teman ya. Gagasan, tadi ingat ya, untuk kita bersatu membentuk sebuah negara itu adanya gagasan. Gagasan ingin ya melepaskan diri dari belenggu identitas kita ya. Identitas itu lahir dari budaya-budaya kita. Jadi identitas itu ada ciri khas. Indonesia apa ciri khasnya? Ya, Indonesia adalah negara yang menggunakan konsep adat ketimuran ya. Masih menyuntingi rasa sopan santun, gotong royong, itu nama identitas. Jawabannya E ya. Lanjut. Nah, ini sering masuk chauvinisme ini ya. Nasionalisme Indonesia sejak awal merupakan nasionalisme yang anti terhadap kolonialisme dan ada yang marah ini, tolong di-mute. Sabar ya. Nanti imunnya berkurang. Ayo semangat. Oke. Nasionalisme Indonesia ya, teman-teman. Sejak awal merupakan nasionalisme yang anti terhadap kolonialisme dan sepertinya anti semua ya. Kolonialisme dan imperialisme jawabannya ya. Jadi kolonial itu selalu dihubungkan dengan imperialisme ya. Imperialisme itu sama dengan penjajahan, mengimper, menindas ya. Kolonialisme itu sama dengan sifat menjajah. Tidak. Kalau Inggris kan terkenal bukan kolonialisme ya, justru membangun, dia menjajah, membangun. Kalau Belanda tidak. Makanya
dikenal setiap negara-negara jajahan Belanda itu lambat majunya karena sifat ini tadi ya, kolonial, imperialisme begitu. Soal nomor 7. Iya, oke, Mas Rizky. Kecakapan seseorang ya sebagai warga negara Indonesia yang mendapatkan hak dan kewajiban dalam usaha-usaha bernegara ditetapkan pada saat dilahirkan ya. C. Iya, sudah jelas jawabannya C, teman-teman ya. Apa? Ya, syarat dapat KTP kan. Ini ya, C ya. Oke, C ya. Tidak bisa no debat, jawabannya adalah C. Next. 8. Nah, ini tadi kita pelajari. Semangat nasionalisme baru dalam usaha. Wah, luar biasa teman-teman ya. Belum habis saya membaca udah menjawab. Orang Padang. Oke. Baik. Banyak orang Padang di sini kah? Semangat nasionalisme baru dalam usaha. Saya baca baik-baik. Semangat nasionalisme baru dalam usaha pegangan kemerdekaan diawali dengan munculnya organisasi. Oke, lanjut 9. Sebentar ya, kita selesaikan soal dulu baru bertanya. Pengertian nasionalisme dalam arti sempit. Ayo teman-teman, dalam arti sempit. A. Kenapa? Iya, kenapa? Hah? Oke. Mungkin mbaknya nggak sadar ya, speakernya. Oke. Dalam arti sempit teman-teman. Ya, jadi teman-teman cari, jadi jawaban ini ya adalah kalau cinta terhadap negeri, apakah sempit atau luas? Ya, jawabannya. Iya, jawabannya adalah D ya. Jadi istilah lainnya adalah chauvinisme, menganggap negara kecinta terlalu berlebih-lebihan, menganggap negara lain jauh, bukan jauh, benci ke negara lain itu tidak baik. Itu nama arti nasionalisme sempit. Next. Ayo. Nasionalisme yang dinikmati oleh negara atas partisipasi aktif warga berdasarkan kebenaran politik dinamakan banyak yang jawab C. Iya, nasionalisme kewarganegaraan ya. Oke, next soal berikutnya. Loh, udah habis ya? Oh ya, saya buat soal tadi. Oke, teman-teman, kita diskusi, tanya jawab, boleh melalui kolom komen, boleh speaker. Yang bisa saya jawab, saya akan jawab. Tentu saya harus hati-hati menjawabnya. Yang tidak bisa saya jawab akan saya akui, saya akan minta waktu untuk menjawabnya, nanti akan saya beri jawabannya di grup yang ada di teman-teman. Oke, silakan. Oh, mungkin pembahasan TWK yang di grup. Oh, yang kuis ya. Oke. Yang di kuis ya, nanti besok-besok akan dikirim bahasannya. Jadi kuis itu maunya diperiksa ya. Hari ini tidak ada pembahasan pasal-pasal. Oh, enggak. Kita nasionalisme dulu. Ada lagi? Tadi yang Mas Yusak ya, saya nggak tahu namanya. Mau bertanya, silakan.
Oke, Pak Budi Utomo tanggal 8. Sebentar ya, saya aktif kolom chatnya dulu. Oke. Pak Budi Utomo tanggal 8 Syarikat Islam. Kenapa Budi Utomo jadi yang pertama, Pak? Syarikat Islam tahun 1905 ya. Nanti saya cek ya. Kenapa Budi Utomo sebagai organisasi pertama ya? Nah, Syarikat Islam. Jadi kenapa itu ada perbedaan kata organisasi dan syarikat ya? Dulu itu Syarikat Islam itu tidak ini ya, tidak kita membuat organisasi itu dulu tidak bisa dipublikasikan ya, teman-teman. Mungkin dalam sejarahnya memang lebih dahulu ya. Syarikat Islam, tetapi tidak secara diam-diam, ya, maka tidak dianggap organisasi pertama. Sedangkan Budi Utomo setelah itu, tapi langsung ya publikasi, gitu maksudnya. Ya, nanti dikasih materinya. Terima kasih juga Mas Yusa, semoga lulus tahun ini. Pak, cara memahami belajar TWK bagaimana? Terkadang sering baca, tapi kadang pas mau jawab suka bingung. Benar-benar ya. Cara memahaminya, tadi sih sudah saya buat tipsnya, tapi saya lupa. Nanti saya kirim ke grup lah. Pertama itu memang secara wawasannya kita harus banyak membaca, banyak mendengar berita juga. Apalagi nanti sekarang ini informasi yang valid ya, soal-soal itu masih digodok. Kenapa? Karena memang nanti soal-soal itu soal-soal yang sangat updating, yang sangat update. Jadi apa saja peristiwanya teman-teman yang terjadi di negara kita, berita-berita, rajin nonton ya berita supaya nanti itu salah satu tip yang saya berikan. Terus apalagi tipsnya? Ya memang dari pengalaman kita ya, itu salah satu membantu tips juga. Pengalaman itu maksudnya ya dengan kebiasaan menjawab soal-soal. Jadi ada dua saja. Pertama, rajin memahami berita-berita yang update. Sila-sila masih bingung. Oh, tips-tipsnya itu ada waktu itu materi. Coba lihat di Instagram Bagi Ilmu ya. Poin-poinnya itu udah di. Jadi nggak usah bingung, semua kan udah dibuat apanya, butir-butirnya. Sila pertama ini contoh pengamalan. Sila kedua ini contoh pengamalannya. Mungkin karena masih bingung, diperbanyak saja ya menjawab soal-soal variannya. Ada soal TWK tentang COVID ada. Nama-nama vaksin juga ada. Berapa durasi bertahannya vaksin itu dan segala macamnya itu juga dipelajari nanti ya. Soal tentang vaksin, tapi tentang penusukan Pak Wiranto nggak ada lagi ya. Lalu soal radikalisme walaupun kisi-kisi di TKP tetap ada di soal TWK ya, tapi nanti dihubung-hubungkan dengan aspek-aspek yang lain. Dari Mas Pazri, Assalamualaikum, bagaimana tips cara menjawab soal TWK tentang nasionalisme? Untuk soal analisa jadi butuh waktu lama. Manajemen waktunya. Ya, jadi Mas berbicara manajemen waktu, tidak hanya saja kita diharapkan banyak menjawab soal, kecepatan kita membaca juga menjadi tipsnya. Kecepatan membaca, ketika kita udah membaca cepat, ayo kita latih, masuk nggak langsung. Makanya waktu saya ngasih materi kadang-kadang di seminar, saya latih itu dulu. Baca, tutup teksnya. Ingat nggak apa yang kita udah baca barusan sekian detik yang tadi. Nah, itu dilatih-latih ya. Jadi karena walaupun nanti kita paham materinya, tapi ketika dibuat soal itu berdinamika ya dengan hal-hal tidak penting dimasuk itu dalam rangka menjebak kita, lalu kita mulai lemah konsentrasinya. Latih konsentrasinya ya. Makanya coba usahakan belajar itu sebelum sholat subuh. Baca, tutup teksnya, coba bercerita sendiri tentang apa yang kita baca tadi. Bisa nggak kita ceritakan lagi begitu? Nanti ada tentang COVID ya, tapi nggak tahu apakah di paket bundling atau di fokus TWK ya. Kalaupun nggak ada nanti saya akan bawa.
Sejarah cukup sejarah tentang pergerakan kemerdekaan ya. Sejarah-sejarah tentang kerajaan-kerajaan nggak usah. Jadi pergerakan sejarah tentang kemerdekaan itu sendiri, pasca kemerdekaan sampai sejarah reformasi. Ya. Oh, belum ada ya soal tentang COVID-19. Oke, saya banyak soal-soal tentang COVID-19 ini. Ya, maunya grup kita buka aja ya, supaya bisa menyampaikan semua aspirasi. Soal COVID-19, oke deh. Mulai besok coba soal COVID-19. Mas Jasikianda, boleh dijelaskan satu pengertian pilihan ganda soal nomor 3. Soal nomor 3, yang mana tadi ya? Ini nanti Mas apa ya? Mungkin di grup. Soal yang banyak keluar tahun materi tentang apa ya sesuai. Iya, termasuk perjuangan perlawanan dan pemberontakan ya. Tapi kalau dipresentasikan ya, 2 hari ini mungkin teman-teman kalau memang jadi nanti pemerintah menaikkan passing grade itu mulai dipresentasikan ya, mulai ketahuan. Kalau prediksi kita tetap masih banyak pengamalan-pengamalan ya, kasus-kasus yang dihubung-hubungkan dengan materi-materi wawasan kebangsaan. Jadi supaya sukses di TWK ini, kita harus mampu menganalisa kasus-kasus terus dihubungkan dengan materi yang kita pelajari. Organisasi PBB dan ASEAN ya mungkin masuk Mas, tapi nanti dibuat dalam bentuk cerita-cerita ya. Misalkan apa sikap Sekjen PBB terhadap pandemi ini sesuatu macam bla 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 bla, terus apa hubungannya untuk hal-hal internasionalismenya, kira-kira begitu. Harusnya tidak berbeda, hanya 65 passing grade-nya ya. Tetapi kalau kita baca cuitan di Twitter salah satu pejabat dulu mantan adminnya BKN, itu ada seperti apa namanya, rencana untuk menaikkan ya. Kalau seandainya naik itu 90 dinaikkannya. Mula tidak, berdoa saja. Ya SKD itu tergantung sih, kebanyakan orang hampir saya lihat mereka mengerjakan soal TKP terlebih dulu. Katanya itu cara yang paling ampuh. Supaya kalau saya tidak juga ya. Jadi kerjakan saja ya, kalau mau berurutan tidak masalah. Ya, mulai dari TWK dulu sesuai dengan urutannya. Tapi banyak sih tergantung strategi kita. Ya, kalau kita ingin di TKP, tapi intinya semua sama. Satu soal 50 detik idealnya. Kalau kita memakan waktu di satu soal udah hampir 2 menit, 3 menit, berarti risikonya ada soal yang akan tidak bisa kita jawab, bahkan harus mampu lebih cepat 50 detik. Ya, jadi 110 soal Mas. Ya, 110 soal itu insya Allah tidak ada berubah lagi. Makanya dua hari ini nanti akan ada berita. Makanya kan besok itu penutupan pendaftaran. Saya harap di sini udah oke semua ya, berdoa lulus administrasi sehingga tidak ada yang perlu disanggah-sanggah semuanya. Ya, kalau ada hal-hal kecil tentang tanggal ijazah mana yang benar itu hal-hal yang tidak krusial itu biasa lulus ya. Tapi yang membuat tidak lulus admin itu biasanya ketidaksesuaian antara formasi yang dilamar dengan jurusan yang diminta, itu gagal. Tapi kalau hanya misalkan akreditasi yang terupload kampus yang diminta prodi segala macam, itu hal-hal yang tidak krusial, insya Allah lulus. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, ada beberapa hal yang dicatat tadi, besok akan saya sosialisasikan, membahas soal kuis yang 2 hari malam yang lalu, contoh soal COVID, coba diberikan, oke. Saya akan penuhi. Masalah manajemen waktu tadi. Oh, tentang Partai Partindo ya. Parindra itu mungkin
masuk, Mas, tetapi tidak begitu bagus mungkin pergerakannya, maka sehingga tidak terlalu dicatat dalam sejarah, ya. Mungkin eksistensinya tidak begitu dikenal. Ya, saya juga pernah dengar organisasi ini, ya. Tujuannya sama, tapi mungkin tiba-tiba udah langsung tidak berkembang, makanya tidak masuk dalam sejarahnya begitu. Bang, gimana trik untuk menguasai seluruh materi TWK ini? Waduh, gimana ya? Cara jawabnya, menguasai triknya itu tadi, ya. Belajar kita pelan-pelan dulu, kita lihat apa saja kisi-kisi dari BKN, kan ada 4 toh yang tahun ini, ya, integritas itu ada 4. Dulu kan makan dimasuk bahasa Indonesia, dihapus. Nah itu dulu trik-triknya, pahami itu dulu, belajar kita satu-satu. Ini kan kita belajar satu-satu nih. Senalisme, setelah itu nanti mulai bahas soal-soal, rajin jawab soalnya, rajin simulasinya, saya rasa itu aja. Ya. Prediksi ujian kapan? Udah ada jadwalnya, ya. Hanya perpanjangan jadwal pendaftaran saja, tapi kalau SKD saya tidak juga bisa memprediksi, ya. Ini PPKM malah ditambah di luar Jawa. Ada teman-teman bercerita berpengaruh. Ya mudah-mudahan diundur sedikit supaya kita bisa banyak waktu belajar, ya. Tapi kita lihat info di hampir di seluruh provinsi di Sumatera, di Kalimantan itu ada PPKM level 4. Nah, PPKM level 4 artinya kalau sampai nanti tidak menurun, lanjut masuk ke masa tes, artinya kan nggak boleh ada kerumunan, ya, pada saat tes. Nah, apakah nanti itu diundur segala macam, ya kita lihatlah. Kita siap, Bang. Mengenai legislatif nanti akan ada materinya. Ya, saya juga berdoa tesnya online, ya. Kalau tes online kita bisa saling walaupun sistemnya canggih, tapi banyak cara membantu, ya, teman-teman. Seperti kita tes TOEFL online kan. Nanti Mas Nanda, Mbak Nanda atau Mas, ya, tentang MK ada materinya. Oke, nanti ada di materi Pancasila, oke, ya. Kalau mengamal sila-sila. Baik, teman-teman, saya rasa cukup. Mohon maaf saya tidak bisa 90 menit, ya. Karena setelah ini masih ada Zoom berikutnya untuk program yang lain, CPNS juga. Terima kasih teman-teman, percayalah, sama-sama kita berdoa, ya. Insya Allah kita lulus kalau kita bertekad, ya. Niatkan dulu, ya. Niatkan dulu tujuan kita jadi ASN itu apa, ya. Rajin belajar, ya. Cari waktu-waktu belajar yang ternyaman. Saya yakin teman-teman juga sibuk segala macamnya, bekerja, tuntutan yang lain, tetap bisa menyisihkan waktu, ya, untuk ada waktu untuk persiapan CPNS-nya. Mungkin di waktu tengah malam, sebelum sholat subuh, ya, atau seperti ini. Berkorban teman-teman, ya, karena perjuangan itu harus berkorban. Seperti sekarang ini butuh biaya untuk ikut programnya, waktunya, tapi akan berbalas semua apa yang teman-teman korbankan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Kita akan berjumpa lagi. Nanti pemateri TWK untuk program ini ada 3 orang, ya. Saya ada, nanti Mbak Kiki ada 1 lagi, nanti akan berganti-gantian, mudah-mudahan bisa sharing, ya. Terima kasih juga semuanya. Ya, insya Allah akan dikirim. Maunya PDF atau PPT, ya, dikirim. Yang lebih enak dibuka. PDF aja, ya. Oke, nanti admin silakan dikirim dalam bentuk PDF. Baik, ya. Terima kasih teman-teman. Bila topik, ada terserah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.